Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Perkenalkan, nama saya Irman Nur Apipa, petugas dari Puskesmas Purbaratu yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sebelum kita ke materi ya, saya mau bertanya terlebih dahulu. Di sini teman-teman ada gak yang suka ngerasa kita semalam tuh udah tidur cukup, tapi pas bangun, pas di sekolah, ngerasa masih ngantuk? Ada di sini? Coba angkat tangan. Ada ya. Terus satu lagi, di sini ada gak di rumah padahal udah sarapan, tapi pas jam 9, jam 10 itu ngerasa udah lemes, udah gak ada tenaga? Ada ya yang kayak gitu? Nah teman-teman, kita langsung masuk aja ya ke materinya, dimohon disimak dengan baik ya. Untuk yang pertama yaitu ada anemia. Ada yang tahu gak sih anemia itu apa? Coba angkat tangan yang tahu. Gak ada yang tahu? Oke, saya jelaskan ya. Jadi anemia itu kondisi kekurangan darah, tapi bukan dari volume darahnya ya, melainkan kekurangan hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin yaitu protein di dalam sel darah merah yang fungsinya untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, kadar hemoglobin pada laki-laki dewasa yaitu 13,5 sampai 17,5 gram per desiliter. Sedangkan pada wanita dewasa yaitu 12 sampai 15,5 gram per desiliter. Selanjutnya yaitu apa sih penyebab anemia? Nah, penyebab anemia ini bisa disebabkan oleh berbagai macam ya. Yang pertama yaitu masa pertumbuhan yang cepat. Nah, masa remaja ini yaitu merupakan periode pertumbuhan otot, tulang yang sangat cepat sehingga membutuhkan lebih banyak zat besi dan sel darah merah untuk mendukung proses tersebut. Yang kedua, karena kehilangan darah akibat menstruasi. Hal ini itu terjadi pada perempuan, di mana perempuan akan mengalami menstruasi. Nah, oleh karena itu membutuhkan zat besi 3 kali lebih banyak ya. Selanjutnya yaitu karena pola makan yang buruk. Nah, ini nih biasanya ya. Pola makan yang buruk seperti apa? Seperti sering makan makanan junk food, kopi, teh. Nah, di dalam kopi ini yaitu ada kandungan tanin. Apa sih tanin itu? Tanin itu fungsinya untuk mengikat zat besi. Ya, otomatis kalau kita keseringan minum kopi, minum teh, zat besi yang ada di dalam tubuh kita itu akan perlahan diikat oleh tanin, sehingga tubuh kita akan kekurangan zat besi. Ya, selanjutnya yaitu ada pola hidup yang tidak sehat. Artinya apa? Kita jarang olahraga. Selanjutnya yaitu infeksi cacing tambang. Nah, infeksi ini kan menyerang saluran pencernaan. Otomatis akan menyebabkan kehilangan darah secara perlahan yang akan mengakibatkan anemia. Selanjutnya ada dari kondisi medis tertentu seperti penyakit kronis, dari genetik ya seperti thalassemia, ataupun dari gangguan penyerapan nutrisi. Oke, lanjut ya teman-teman. Yang ketiga ini ada tanda dan gejala anemia yang sering kita sebut 5L. Ada yang tahu gak 5L itu apa? Oke ya. Yang pertama ada lesu. Nah, lesu ini itu kita tuh gak ada aktivitas apapun tapi bawaannya lesu ya, kayak gak ada tenaga. Yang kedua ada lemas. Nah, lemas ini biasanya kalau kita olahraga baru semenit udah capek, udah ngos-ngosan. Kita naik tangga dikit udah capek ya. Yang ketiga ini ada lunglai. Nah, lunglai ini biasanya tubuh kita tuh ngerasa kayak gak ada tulang, jadi bawaannya lemes, pengen rebahan, pengen diem aja ya. Yang selanjutnya itu ada lalai. Nah, lalai ini biasanya terjadi kalau misalkan kita lagi belajar, susah fokus ya. Belajar matematika kok gak masuk-masuk ya, susah fokusnya. Yang terakhir itu ada yang namanya lelah. Nah, lelah ini itu kita ngerasa tidur udah cukup kok 8 jam, tapi pas bangun tidur ngerasa masih ngantuk ya, gak ada tenaga buat ngelakuin aktivitas. Nah, ini itu bisa termasuk
tanda dan gejala dari anemia. Tapi selain itu ada nggak sih tanda yang lainnya? Ada dong ya. Tanda yang paling khas biasanya dilihat dari kelopak mata. Kalau misalkan kita ngecek nih, kelopak mata umumnya kan normalnya itu berwarna merah muda, seger gitu ya. Tapi kalau penderita anemia itu biasanya kalau kita cek bagian kelopak matanya, biasanya pucat. Nah, oke teman-teman, lanjut ya. Selanjutnya ada bahaya dari anemia. Anemia itu berbahaya gak sih? Tentu saja berbahaya. Ya, apa saja bahayanya? Yang pertama yaitu prestasi sekolah turun. Kenapa sih bisa ya? Karena kita itu jadi sulit fokus, otak itu gak bisa mikir, gak bisa nyerap apa yang disampaikan oleh guru. Ya, otomatis prestasi kita itu menjadi turun. Yang kedua, yaitu bisa pertumbuhan dan perkembangan kita terhambat. Contohnya, berat badan, tinggi badan, itu kita gak naik-naik, masih segitu aja ya. Selanjutnya ada daya tahan tubuh yang drop. Otomatis kalau daya tahan tubuh drop, kita itu menjadi sakit ya. Selanjutnya ada gagal jantung. Kenapa? Karena kekurangan hemoglobin, kurang dari 7 biasanya. Kalau itu sistem jantungnya ya, si pompa jantungnya itu kan jadi memompa lebih keras, otomatis bisa menyebabkan gangguan kelainan jantung. Nah, ini nih yang paling penting, khususnya bagi perempuan. Karena kan perempuan akan mengalami hamil, akan mengalami melahirkan. Nah, otomatis kalau kita lagi hamil, biasanya akan ada penurunan hemoglobin. Nah, dari itu kita harus sering kontrol ya ke pusat pelayanan kesehatan. Apalagi kalau misalkan kita udah melahirkan. Nah, kalau penderita anemia biasanya si bayinya itu akan lahir dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, ini itu bisa disebabkan karena anemia. Yang terakhir nih, cara mencegah anemia. Harus seperti apa sih kita mencegahnya kalau udah terlanjur terkena anemia? Itu dengan jurus TTD ya, 3 kata. TTD. Apa sih TTD itu? Yang pertama, T, yaitu tablet tambah darah. Nah, ini itu merupakan suatu program pemerintah khususnya untuk mencegah banyaknya penyakit anemia yang terjadi pada remaja. Contohnya ini seperti ini nih. Ini merupakan contoh dari tablet tambah darah. Biasanya ini itu diminum oleh perempuan 1 minggu 1 kali. Nah, kita dari puskesmas biasanya suka mengontrol ya. Ini itu biasanya didistribusikan ke tiap sekolah-sekolah. Nah, nanti ini itu biasanya seminggu sekali dikontrol apakah semua siswi-siswinya meminum ini, rajin meminum ini atau enggak. Nah, isi tablet tambah darah ini itu adanya asam folat sama zat besi ya. Karena itu penting nih bagi kaum ciwi-ciwi, bagi para perempuan untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Minumnya bisa pakai air putih, air jeruk. Biasanya ini itu ada efek mual. Sebaiknya itu diminum pas mau tidur aja ya teman-teman. Terus selanjutnya, yang selanjutnya itu apa? Tumpuk gizi seimbang. Artinya apa? Artinya kita harus menjaga pola makan. Nah, biasanya ya makanan yang mengandung banyak zat besi bisa dari ati ayam, ati sapi, daging merah, daging ayam, dari sayur-sayuran juga bisa, dari kacang-kacangan ya, dari biji-bijian juga bisa itu. Nah, teman-teman harus rajin mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, apa sih D? D itu disiplin hidup sehat. Nah, teman-teman itu harus rajin berolahraga. Selain tadi makanannya yang harus sehat, tubuh kita juga harus sehat. Minimal kita itu olahraga seminggu 2 kali. Boleh lah ya. Di sini kan di sekolah suka ya 1 minggu sekali olahraga. Nah, ini itu kita harus ikut, harus semangat olahraga agar terhindar dari penyakit anemia. Oke ya teman-teman, di sini udah pada paham? Ada yang mau ditanyakan nggak?
Kalau ada yang mau ditanyakan, coba angkat tangan siapa yang mau bertanya. Oke, baik. Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin cukup sekian ya materi dari saya. Mudah-mudahan adik semua mengerti, adik-adik semua dapat menjalankan perilaku hidup sehat, ya, makanan yang sehat supaya terhindar dari namanya penyakit anemia. Oke, teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.